pengharapan kami. Kehadiran-Mu juga boleh nyata kami alami saat ibadah pagi hari ini. Sebab kehadiran-Mu lah yang akan mengubahkan hidup kami, memperbaharui, menguatkan, meneguhkan. Dan kami akan pulang berbeda dengan kami datang. Nyatakanlah isi hati-Mu ya Bapa, lewat Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup setiap kami. Pengurapan-Mu ada pada diri setiap kami. Dan kami akan sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yakin pagi hari ini kita akan menerima kesegaran dari Tuhan. Amin. Sebagaimana tema yang sudah ditentukan di tempat ini, kualitas hidup. Quality of life. Boleh ditampilkan? Saudara-saudara, bicara tentang kualitas, setiap kita dalam berbagai aspek kehidupan tentu akan mencari sesuatu yang berkualitas. Waktu kita membeli barang, kita cari barang yang berkualitas. Waktu kita menginginkan anak kita sekolah, mendapatkan sekolah yang berkualitas. Nilai-nilai pelajaran yang berkualitas. Dan banyak hal, pakaian yang berkualitas, tempat tinggal yang berkualitas. Tetapi jauh daripada kerinduan kita, Tuhan mau hidup kita juga berkualitas. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10, sebuah ayat yang tidak asing dengan perikop tentang Yesus sebagai gembala yang baik. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pencuri di situ tentu saudara sudah mengerti ini bicara tentang iblis. Yang tidak ada satupun niatan baik di dalam dirinya kepada kita. Tidak ada tujuan yang baik, yang ada adalah tujuan yang jahat untuk mencuri damai sejahtera, mencuri sukacita, mencuri kualitas hidup. Sehingga hidup kita tidak lagi berkualitas. Membunuh bukan hanya bicara soal aspek tubuh, jiwa, roh, tapi juga membunuh semangat, membunuh harapan, membunuh masa depan. Apalagi membinasakan, membuat kita terhilang jauh dari Allah. Tetapi Yesus datang, Dia mau bertolak belakang dengan iblis. Dia selalu punya tujuan yang baik, bahkan yang terbaik, katakan amin. Tujuan yang terbaik buat hidup saya dan saudara dalam hal apa? Supaya kita punya hidup. Bukankah kita sudah hidup? Bukankah kita sudah bernafas? Bukankah kita sudah bergerak? Dalam pelajaran IPA di sekolah, apa ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas, bergerak, makan, minum. Kita sudah memenuhi syarat itu semua. Tapi hidup di sini di dalam bahasa aslinya digunakan katanya zoe. Bukan cuman bicara hidup biasa yang diistilahkan bios, makanya ada pelajaran biologi. Tapi zoe, zoe itu apa? Hidup yang penuh. Hidup yang sepenuhnya hidupnya Allah. Banyak orang-orang, bukan hanya orang di luar, jelas yang di luar Tuhan. Tapi banyak orang Kristen sendiri tidak hidup sepenuhnya. Tidak hidup berkualitas. Padahal Tuhan mau kita punya hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Kata kelimpahan ini hidup yang unggul, hidup yang berkualitas. Bagaimana supaya kita hidup berkualitas? Yesus pernah katakan di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 38, saya bacakan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ketika puncak perayaan, ini perayaan apa? Kalau saudara lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, di perikop sebelumnya, ini bicara tentang masa raya Pondok Daun, mengingat atau memperingati pada waktu orang Israel baru keluar dari perbudakan Mesir, dilepaskan oleh Tuhan dari perbudakan Mesir, menyusuri padang gurun. Dan mereka tinggal di pondok-pondok dengan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Salah satunya dikatakan dalam suratan Korintus oleh Rasul Paulus dengan batu karang yang siap selalu keluar air. Jadi Yesus tidak kebetulan dan mengambil waktu yang tepat waktu dia berkata demikian.
ketika mereka hanya mengingat peristiwa masa lalu yang merupakan simbol, hanya gambaran, Yesus katakan, akulah air sesungguhnya. Apa yang dialami oleh bangsa Israel itu menjadi gambaran kehidupan mereka, perjalanan di padang gurun. Itulah gambaran kita juga saat ini. Kita sedang ada di dalam padang gurun kehidupan di dunia. Apa kebutuhan yang paling utama di padang gurun? Air. Karena suhu yang begitu ekstrim khususnya di siang hari. Dehidrasi yang sangat mengancam dan bisa membahayakan nyawa. Sehingga air menjadi kebutuhan utama. Dan Yesus mau katakan, akulah kebutuhan yang engkau perlukan. Akulah segala-galanya yang kamu bisa peroleh. Yang dunia tidak bisa berikan, aku bisa berikan. Akulah air hidup itu. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang kualitas hidup, hidup yang berkualitas. Kualitas hidup manusia selalu berhubungan dengan air. Kalau kita bicara tentang air, sebuah daerah akan memiliki sebuah tingkat ranking kelayakan kehidupan. Salah satunya bagaimana ketersediaan air bersih, betul? Anda dan saya kalau kita cari rumah, salah satu yang paling kita cari bicara tentang air. Mau rumah istana megah, lantainya sampai lantai 7. Barang-barangnya look semua, mewah semua, tapi enggak ada air bersih. Sengsara hidup kita. Mau kita makan kenyang, makan nikmat, tapi enggak ada air sedikit pun. Sengsara ini rongkongan kita. Air adalah kebutuhan utama manusia. Tidak heran dikatakan fungsi air ada 1001 macam manfaat air bagi manusia. Ada begitu banyak manfaat air bagi manusia. Baik bicara tentang kebutuhan kita untuk kelangsungan hidup secara jasmani, kita perlu air. Dikatakan manusia bisa tahan rata-rata tidak makan paling tidak 7 hari katanya. Ada sampai 40 hari. Makanya Yesus 40 hari tidak makan. Musa juga pernah 40 hari tidak makan. Itu lazim ada di kasus tertentu. Enggak aneh. Tapi kalau soal air, enggak banyak orang bisa bertahan tanpa air sekalipun cuma 3 hari. Air kebutuhan utama. Air untuk kebersihan, untuk irigasi pertanian, untuk keperluan industri peternakan, dan banyak macam manfaat air yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Bahkan tubuh manusia pun 70%-nya terdiri dari air. Katakanlah, saya nggak usah singgung saudara, takut tersinggung, ya saya aja. Misalnya berat badan saya, saudara-saudara nggak nyampe 100 kilo, enggak. Ya tinggi besar gini nggak nyampe 100 kilo, nggak nyampe. Hampir lah. Ya. Enggak, masih 80-an. Katakanlah kita bulatkan 100 kilo. Jadi 70 kilonya badan saya saudara-saudara air. Jadi kalau habis dikuras air, habis saya nih. Tinggal sedikit. Dan saudara bisa lihat bukan cuma secara keseluruhan, bahkan di seluruh bagian organ-organ tubuh kita yang sangat vital, yang sangat penting. Itu kandungan terbanyaknya air. Otak kita 75% terdiri dari air. Makanya kan ada iklan ya di televisi ya. Ada, takutnya nanti ada pesan sponsor katanya gitu. Ketika orang kehilangan konsentrasi, harus minum dulu katanya gitu. Karena otak kita terdiri dari air. Makanya seringkali dinasihatkan jangan sampai kekurangan cairan tubuh. Yang sakit demam, yang sakit panas kan. Kenapa? Berbahaya kalau dehidrasi. Sering minum air putih. Itu juga termasuk untuk nutrisi otak. Jantung kita juga 75% terdiri dari air. Paru-paru terdiri dari air. Hati 83%. Buah pinggang itu bicara tentang ginjal. 83%-nya kandungannya air. Otot kita 75%-nya air. Darah udah jelas 83%-nya air. Jadi apalagi yang bisa kita sangka betapa pentingnya air dalam kehidupan manusia. Sama seperti tubuh kita, orang akan memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, yang berkualitas kesehatannya kalau cukup air. Ini berbagai macam fungsi air di dalam tubuh kita. Saya lanjut ke sini. Bahkan ketika para antariksawan mencari planet baru yang kira-kira bisa dihuni oleh manusia karena bumi katanya sudah sumpah padat.
Diperkirakan tahun 2300 sekian udah nggak tahu deh, cukup nggak tanah lahan untuk manusia katanya gitu. Makanya dicarilah planet-planet alternatif di mana manusia bisa tinggal. Dan salah satu indikasi atau tanda planet itu layak ditinggali oleh manusia, ada air enggak? Karena dari air itu juga nanti akan terproduksi oksigen. Planet kita dikenal sebagai planet biru karena kandungan airnya yang banyak. Dan suplai oksigennya juga banyak. Jadi saudara sepakat dengan saya, air begitu penting bagi tubuh kita, amin. Demikian pula air rohani. Tidak heran Yesus bilang kalau kita mau mengalami hidup yang berkelimpahan, datang kepadaku dan minum. Kalau kita ingin hidup kita berkualitas, kita harus cukup suplai air rohani itu. Apa yang dimaksud air rohani ini nanti kita akan lihat juga. Tetapi kenapa, pertanyaannya saya mau ajak dulu ke sini. Kenapa kok ada orang Kristen yang hidupnya kembali tidak berkualitas? Kita akan lihat yang pertama karena sumber yang salah untuk mendapatkan air hidup. Di dalam Yeremia 2 ayat 13 kita baca bersama-sama 2-3. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup. Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Bangsa Israel di dalam cerita di sini sudah ada Tuhan sebagai sumber air hidup, malah mencari sumber yang lain. Dan dikatakan sumber yang lain itu bagaikan kolam yang bocor yang tidak bisa menampung air. Yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup secara rohani. Saudara-saudara, bukan hanya di dalam Yeremia 2 ayat 13, berikutnya kita lihat di dalam Yeremia 17 ayat 13 disinggung juga di sini, ya pengharapan Israel Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Dalam salinan lain akan menjadi kecewa. Katakan kecewa. Waktu kita menjadikan sesuatu yang lain atau seseorang yang lain selain Tuhan menjadi sumber air hidup. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Di dalam ceritanya memang itu bicara tentang mereka menyembah ilah-ilah lain, berhala-berhala lain. Mereka tidak mengikuti firman Tuhan, tapi mengikuti nasihat-nasihat dunia. Tapi ini berbicara secara luas, bukan hanya bicara tentang patung berhala. Tapi kita lihat di sini, sebagaimana tadi saya katakan, kita tinggal di sebuah kehidupan yang digambarkan bagaikan padang gurun. Gersang. Begitu banyak hati manusia mengalami kegersangan, kekeringan. Butuh air hidup. Kalau saudara ingat kisah tentang perempuan Samaria di dalam Yohanes 4 ayat 1-42. Saya mau tanya, apakah perempuan Samaria ini hidupnya berkualitas? Jauh dari hidup yang berkualitas. Ini perempuan betul-betul hidupnya hancur-hancuran, saudara-saudara. Dia saja waktu siang hari sering disinggung dulu oleh Bapak Gembala almarhum. Siang hari. Bukan waktu yang tepat, biasanya datang itu pagi hari, ini siang hari sendirian. Kenapa? Karena dia takut dengan orang banyak. Dia terasing, dia tertolak, dia bagaikan sampah masyarakat. Sampai dia harus diam-diam waktu terik tengah hari ketika orang gak ada satupun yang mau jalan-jalan di luar. Tapi dia disitulah mencari waktu untuk bisa ambil air supaya gak ketemu sama orang-orang. Hidupnya begitu menderita secara batin. Hidupnya penuh dengan kehausan. Dan memang Yesus menyampaikan, Yesus mengetahui bagaimana kehidupan perempuan ini. Ketika Yesus bertanya, ketika Yesus bicara, panggillah suamimu, aku gak punya suami. Dan Yesus bilang, betul katamu. Sebab engkau sudah punya 5 suami. Bahkan yang sekarang tinggal dengan engkau pun bukan suamimu.
Jadi sekian waktu lamanya tidak dibilang, tapi pasti itu hitungan tahun yang panjang saudara-saudara. Perempuan ini mencari, mendambakan satu kelegaan, satu kesegaran, satu kebutuhan hidup di dalam batinnya. Dia cari kepada laki-laki satu, laki-laki dua, laki-laki tiga. Gak dapat. Dan Yesus tahu keringnya hati perempuan ini. Kenapa? Karena dia salah memprioritaskan sumber kehidupannya. Bukan kepada manusia biasa. Kenapa orang Kristen hidupnya enggak berkualitas? Karena salah dalam memprioritaskan sumber kehidupan. Salah dalam menggantungkan nilai diri dan harga dirinya kepada sesuatu yang lahiriah dan fana. Contoh, kenapa ada rumah tangga yang enggak berkualitas? Karena mengharapkan sesuatu yang ideal dari pasangan. Padahal tidak ada satupun manusia yang sempurna. Enggak ada. Ketika kita mengharapkan bahwa pasangan kita bisa memenuhi kehidupan kita, bisa memuaskan kehidupan kita, kita akan kecewa. Demikian pula orang tua dan anak. Sebaik-baiknya pun orang tua merawat anak, memelihara anak dengan harapan anak ini nanti bisa berbakti. Siap-siaplah Anda akan kecewa. Karena anak pun manusia biasa yang punya kekurangan dan masih dalam proses penyempurnaan. Demikian pula anak dengan orang tua. Ketika anak mengharapkan dia punya orang tua yang ideal, orang tua yang betul-betul sesuai harapan, siap-siap Anda akan kecewa. Artinya jangan menggantungkan satu rasa aman hidup kita, kepuasan hidup kita dari seseorang yang masih darah dan daging, yang masih terbatas adanya, kita bisa kecewa. Jangan menggantungkan nilai harga diri kita juga pada hal-hal yang lahiriah, dari apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan, apa yang kita tinggali. Enggak akan ada habis-habisnya. Itulah kenapa ada banyak orang Kristen tidak bisa punya hidup yang berkualitas. Selalu mengeluh, selalu menggerutu, selalu hidupnya merasa enggak puas. Karena salah menempatkan prioritas sumber hidup. Tapi kalau kita menempatkan Yesus sebagai sumber hidup, ada kalanya sebaik-baiknya pasangan, sebaik-baiknya istri, suami, orang tua, anak, sebaik-baiknya siapapun juga, ada kalanya mengecewakan manusia banget. Tapi kalau Yesus yang menjadi segala-galanya sumber hidup kita, itu gak akan mengganggu terlalu banyak berlarut-larut. Hanya sekedar, oh ya manusia. Justru dengan Yesus ada sebagai sumber hidup kita dikatakan, kalau engkau haus datang, minum. Barang siapa yang datang percaya kepada aku, minum. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Bukan cuma sekedar terjaga dari kekecewaan, tapi dia juga bisa memenuhi sebagai saluran dari Tuhan. Dirinya terbatas, tapi dia bisa menjadi saluran dari Tuhan untuk memenuhi, menjadi berkat buat orang lain. Jadi saudara-saudara kita lihat juga di sini. Blaise Pascal, seorang tokoh ilmuwan, banyak orang cuma taunya Blaise Pascal ini seorang ilmuwan. Kalau saudara-saudara yang pernah ambil jurusan IPA pasti sering dengar istilah tokoh ini ya. Hukum Pascal, kok geleng-geleng kepala, udah lupa ya. Hukum Pascal, Blaise Pascal. Tapi dia bukan cuma ilmuwan, dia seorang hamba Tuhan loh. Dia seorang teolog istilahnya. Dia bilang gini, ada sebuah rongga yang tidak akan pernah diisi oleh siapapun atau apapun kecuali oleh Tuhan melalui Yesus. Ada rongga di dalam hidup setiap orang yang akan selalu meminta, tidak pernah puas. Anda gantungkan kepada siapa atau apapun dalam dunia ini gak akan pernah puas-puas. Tapi waktu hidup kita diisi penuh oleh Yesus, kita akan puas. Dalam Efesus 3 ayat 18 dan 19, aku berdoa
Ini Paulus yang berkata dalam ilhaman Roh Kudus, supaya kamu jemaat, kita semua, bersama-sama dengan segala orang kudus. Artinya ini bukan cuma doa kepada satu orang atau satu generasi. Pada generasi awal sampai nanti generasi waktu Yesus datang. Paulus mau supaya jemaat kita semua dan nanti generasi berikutnya juga dapat memahami. Kata memahami dalam bahasa aslinya kata lambano, artinya mengalami. Bukan cuma tahu tapi mengalami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Mother Teresa pernah bilang salah satu kebutuhan batin yang paling utama dari manusia adalah kasih. Bahkan kebutuhan hidup manusia adalah kasih. Tadi saya katakan orang bisa bertahan gak makan bisa 7 hari bahkan ada yang 40 hari. Orang gak bisa bertahan tanpa air minum paling tidak sekitar 3 hari atau mungkin sekitar 1 minggu. Tapi ketika orang kehilangan sama sekali kasih, dia merasa tidak dikasihi sama sekali, gak usah tunggu waktu lama. Dalam 1 detik dia bisa mengakhiri hidupnya. Tapi luar biasanya Paulus mengalami betul dan dia ingin juga kita jemaat Tuhan mengalami kasih Tuhan itu lebih dari cukup. Makanya jangan gantungkan diri kita kepada kasih dari manusia. Dulu si A tuh baik banget sama saya, suka nolong saya, sekarang mah boro-boro. Itu karena menggantungkan kasih sama manusia, kecewa. Akhirnya kita nggak punya hidup yang berkualitas. Selalu negatif. Tapi biarpun manusia mungkin hilang kasihnya sama kita, kasih Yesus tetap abadi. Tadi lagu terakhir kita nyanyikan sebelum firman. Dan dapat mengenal kasih itu. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Menurut kita, menurut saudara, kasih yang terbesar kasih siapa? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Itu lagu. Kenyataannya banyak ibu-ibu sudah lupa sama anaknya. Waktu kasus pandemi mulai dan sekolah harus online, seorang ibu, saudara-saudara sampai tega. Saking keselnya, anaknya kan belajar di rumah kan. Biasanya si ibu nggak tahu menahu soal anak belajar, tugas, PR, kan urusan sekolah ya sudah. Ini karena di rumah anaknya sering nanya, "Ma ini gimana? Ma ini susah, ma ini sulit, ini gimana?" Nggak bisa. Itu si ibunya kesel, dihajar mati. Bersyukur kitab Yesaya bilang, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, anak yang pernah lahir dari kandungannya? Sekalipun dapat, aku tidak akan melupakan engkau, kata Tuhan. Kasih Tuhan itu lebih daripada kasih apapun yang kita tahu. Sepengalaman kita, sepengalaman saudara dari sejak lahir sampai sekarang ini kita hidup di dunia. Coba katakan siapa yang paling mengasihi kita? Kasih Allah jauh lebih daripada siapapun. Itu yang harus kita alami dan menjadi sumber prioritas hidup kita. Makanya aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Itulah hidup yang berkualitas. Nah saudara yang kedua, kenapa kok kita tidak memiliki hidup yang berkualitas? Sumbernya enggak salah. Sumbernya sudah benar, tapi dalam diri kita ada yang tersumbat. Katakanlah, ada di sini mohon maaf ada yang daerahnya pernah kesulitan air. Tempat tinggalnya, rumahnya ada yang kesulitan air, pasti mungkin pernah ya. Jangankan yang ada di agak pinggiran kota, di pusat kota aja pernah air tiba-tiba mati. Penyebab air mati banyak, bisa karena sumbernya yang terbatas, karena enggak hujan sekian bulan misalnya. Nah itu bicara tentang sumber. Tapi kadang-kadang karena salurannya yang tersumbat. Tuhan sudah melimpahkan segala sesuatunya, damai sejahtera, sukacita, dan hal-hal yang kita butuhkan untuk kita tenang, aman, puas dalam hidup dengan apa yang ada.
Tapi kenapa enggak menikmati hidup? Kenapa enggak punya hidup yang berkualitas? Ada yang tersumbat. Kotoran-kotoran hati. Dan ini enggak bisa dianggap remeh. Karena sebagaimana kalau kita lihat PDAM misalnya sumber airnya banyak berlimpah. Tapi kalau salurannya tersumbat, mampet. Bahkan bukan cuma mampet, yang keluar air yang kotor. Bukan menyehatkan, malah membuat penyakit, membahayakan. Makanya tidak heran saudara-saudara di dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan begini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam salinan lain dikatakan, peliharalah hatimu terlebih dari segala sesuatu yang patut dipelihara. Itu bagian kita. Kalau soal sumber gak usah khawatir. Tuhan Yesus sanggup dia menjadi sumber segala-galanya yang kita butuhkan. Tapi kenapa mampet? Ada yang menyumbat salurannya, yaitu hati. Allah bekerja dimulai dari hati. Kalau hati kita tersumbat, mentok. Kita gak dapatkan kelimpahan di dalam hidupnya Allah. Apa yang bisa menyumbat hati? Banyak. Dalam suratan Efesus dikatakan buanglah segala kegeraman, pertikaian, fitnah, iri hati, dengki, amarah, dan kepahitan. Memang dalam kehidupan di dunia ini siapa sih yang gak pernah kecewa, gak pernah terluka, gak pernah tersakiti. Semua orang pasti pernah terluka, pernah tersakiti. Tapi jangan biarkan kotoran hati itu terus numpuk. Jangan biarkan itu terus mengendap. Jangan biarkan itu terus tinggal. Tapi izinkan Tuhan untuk membersihkan saluran itu. Supaya apa? Tuhan boleh melimpahkan berkat-berkatnya. Kalau enggak tersumbat. Hidup kita enggak berkualitas. Banyak contoh di Alkitab orang-orang yang enggak bisa menjaga hatinya. Akhirnya hidupnya tidak berkualitas. Tapi pagi hari ini saya mengajak. Mari. Kalau ada hal-hal yang menyumbat hati kita, bersihkan, bereskan. Bukan hanya soal kepahitan, amarah, dengki, sebel sama orang, termasuk iri hati. Orang dunia secara umum banyak kali juga terkontaminasi dalam kehidupan kita orang-orang Kristen. Ya, nggak bisa senang lihat orang lain senang. Kalau ada orang lain senang, kita nggak ikut senang, malah kita susah. Tapi orang lain susah, kita malah senang. Padahal Paulus sampaikan kepada salah satu jemaat dalam suratannya, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Jadi kalau ada orang lain yang berhasil, ada orang lain yang diberkati, nggak usah iri, nggak usah dengki. Wah itu pasti. Nah itu udah ada sumbatan hati tuh. Itu gak bersih hatinya itu. Tapi sebaliknya lihat orang lain susah. Wah syukurin, rasain. Makanya dulu kamu tuh kayak sama saya kayak gimana. Nah, itu udah ada sumbatan hati. Tapi justru firman Tuhan mengajarkan sebuah kualitas kehidupan. Yesus ajarkan apa? Orang lain yang jahat sama kamu susah. Jangan syukur-syukurin, doain, berkati. Tuhan tolong dia. Coba, apa itu bukan hidup yang berkualitas? Orang yang jahat sama kita aja Tuhan ajarkan apa? Berbuat baik, bahkan doakan dan berkati dia. Jaga hati. Mau jaga hati? Dan yang terakhir saudara-saudara, keran yang belum dibuka. Sumbernya limpah, salurannya oke bersih. Tapi kerannya belum dibuka, hatinya belum sepenuhnya diserahkan sama Tuhan. Untuk Tuhan bekerja. Masih pakai logika. Biarkan Tuhan bekerja dengan leluasa. Jangan batasi. Seringkali yang membatasi Tuhan itu pikiran kita. Seringkali kenapa Tuhan tidak bisa bekerja dengan optimal. Mungkin hati kita bersih. Tapi kita hidup dengan logika. Dengan pikiran kita sendiri yang terbatas. Nanti gimana kalau begini. Nanti gimana kalau begitu. Aduh kayaknya ini deh yang terbaik. Kita nggak belajar mengikuti pimpinan Tuhan dengan penuh.
Kita belajarlah pagi hari ini untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Selalu percaya yang terbaik yang selalu Tuhan berikan. Jadi apapun yang kita alami dalam hidup, kita belajar Tuhan turut bekerja, Roma 8 ayat 28. Untuk mendatangkan kebaikan. Mohon maaf saya belum sempat tampilkan gambarnya. Ada satu gambar dari film yang saya pernah dapatkan. Film yang cukup menarik, singkat filmnya. Suatu kali saudara-saudara ada seorang bapak yang punya hobi memancing di laut. Dia ajak anaknya yang masih kecil juga memancing untuk pertama kalinya. Ya senanglah si anak ya. Ketika mereka sedang memancing, nunggu mancing gitu. Si anaknya lihat sepertinya ada yang sudah nyantel tuh di umpan pancingannya. Wah dia senang banget. Dia tarik. Pas waktu diangkat yang dapat bukan ikan. Botol yang ada tutupnya. Jadi si pancingannya itu ngait ke tutupan botol yang dari gabus itu. Ya, sama botol-botolnya keangkat. Waduh si anaknya kecewa berat. Ya. Tapi akhirnya udah nanti mungkin kamu dapat ikannya. Akhirnya ayahnya mengajak yuk kita pindah. Barangkali di daerah lain kita bisa dapat ikan. Pindah. Waktu pindah perahunya tanpa disengaja saudara. Bagian bawahnya tergores batu karang. Menimbulkan sebuah lubang kecil tapi cukup membahayakan karena air begitu mudahnya masuk dan memenuhi perahu. Paniklah si ayah. Dia ambil ember yang ada di perahu, dia keluarkan airnya, keluarkan jangan sampai perahu itu tenggelam. Anaknya bingung mesti ngapain karena embernya cuma satu. Masa pakai tangan gini ya. Tiba-tiba dia ingat botol yang ada gabus tutupnya itu. Dia ambil gabusnya, dia langsung tutup si lubang itu dengan gabus yang pas banget. Pek. Terpanalah si ayah. Wow. Musibah malapetaka yang tidak kita inginkan bisa Tuhan ubah menjadi mujizat. Hal yang jelek, hal yang tidak kita harapkan terjadi, asalkan kita percaya Tuhan turut bekerja. Gabus akhirnya bisa menutup dan menghindari mereka dari kebinasaan. Percayakanlah, serahkanlah hati kita sepenuhnya untuk Tuhan mengalirkan setiap hal-hal yang indah, hal yang luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Dan saya akan tutup saudara-saudara dengan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama, pemain musik boleh maju ke depan. Yesaya 12 ayat 2-3, 2-3. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air. Puji Tuhan. Mari saya undang kita sama-sama bangkit.